Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Ibu Rosa, dalam pelajaran IPA. Seperti biasa, sebelum belajar, pastikan kalian sudah mempersiapkan perlengkapan belajar ya. Dan jangan lupa berdoa tentunya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai perpindahan kalor. Kalor berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana caranya? Penasaran? Yuk kita belajar bersama. Kalor berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Kita bahas satu persatu ya. Konduksi. Saat kamu menyetrika, setrika yang panas bersentuhan dengan kain yang kamu setrika. Kalor berpindah dari setrika ke kain. Perpindahan kalor seperti ini disebut konduksi. Perhatikan mekanisme perpindahan kalor secara konduksi berikut ini. Beberapa anak laki-laki ini diumpamakan sebagai partikel benda, dan buku hijau yang mereka bawa diumpamakan sebagai kalor. Buku atau kalor berpindah dari satu anak ke anak yang lain, tetapi anak-anak atau partikel benda tidak ikut berpindah. Dengan kata lain, konduksi merupakan perpindahan kalor melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel bahan-bahan tersebut. Contoh perpindahan kalor secara konduksi yang lainnya yaitu sebuah batang logam yang dipanaskan salah satu ujungnya, setelah beberapa saat, ujung batang logam yang lain juga ikut panas. Kemampuan menghantarkan panas secara konduksi disebut konduktivitas. Benda yang jenisnya berbeda memiliki konduktivitas yang berbeda pula. Bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Contohnya timbal, baja, aluminium, emas, tembaga, dan perak. Sedangkan bahan yang menghantarkan panas dengan buruk disebut isolator. Contohnya air, bata, kayu, styrofoam, dan udara. Beberapa peralatan rumah tangga yang memanfaatkan sifat konduktivitas bahan yaitu pada peralatan memasak, bagian yang bersentuhan dengan api menggunakan konduktor yang baik, sedangkan bagian pegangannya menggunakan isolator yang baik. Contoh lainnya yaitu panas kopi dapat bertahan cukup lama di gelas kaca karena gelas kaca merupakan isolator yang baik. Konveksi. Air merupakan konduktor yang buruk. Namun, ketika air bagian bawah dipanaskan, ternyata air bagian atas juga ikut panas. Berarti ada cara perpindahan panas yang lain pada air tersebut, yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas, partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik dan digantikan dengan partikel air dingin dari bagian atas. Dengan cara ini, panas dari air bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Arus konveksi dapat kita temui di pantai berupa angin laut dan angin darat. Pada siang hari, daratan lebih cepat panas daripada lautan. Udara di atas daratan ikut panas dan bergerak naik, kemudian digantikan oleh udara dingin dari lautan. Dengan demikian, terjadilah angin laut. Sedangkan pada malam hari, daratan lebih cepat mendingin daripada lautan. Udara di atas lautan lebih hangat dan bergerak naik, kemudian digantikan oleh udara dari daratan. Dengan demikian, terjadilah angin darat. Konveksi dimanfaatkan pada berbagai peralatan. Contohnya, oven, pemanggang roti, magic jar, dan hair dryer. Radiasi. Bayangkan saat kamu berjalan di tengah hari yang cerah. Kamu merasakan panasnya matahari di wajahmu. Bagaimana sih kalor dari matahari dapat sampai ke wajahmu? Bagaimana kalor dapat melalui jarak berjuta-juta kilometer dan melewati ruang hampa?
Padahal kita tahu dalam ruang hampa tidak ada materi yang memindahkan kalor secara konduksi dan konveksi. Jadi, perpindahan kalor dari matahari sampai ke bumi itu terjadi dengan cara lain. Cara tersebut dinamakan radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Kamu juga dapat merasakan akibat radiasi kalor saat menghadapkan telapak tanganmu pada bola lampu yang menyala atau saat kamu duduk di dekat api unggun. Setiap benda dapat memancarkan dan menyerap radiasi kalor. Besarnya radiasi kalor bergantung pada suhu benda dan warna benda. Perhatikan benda-benda yang diletakkan di ruangan bersuhu 30 derajat Celcius pada gambar berikut ini. Besar kalor yang dipancarkan atau diserap benda ditunjukkan oleh banyaknya anak panah. Semakin panas benda dibandingkan dengan panas lingkungan sekitarnya, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Semakin luas permukaan benda panas, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Jika suhu benda lebih dingin daripada suhu lingkungan, maka benda itu akan menyerap radiasi kalor dari lingkungan. Semakin rendah suhu benda, maka semakin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Semakin luas permukaan benda dingin, maka semakin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Hubungan antara radiasi dengan warna benda dapat kamu amati saat kamu menjemur dua buah pakaian yang warnanya berbeda. Kamu akan mendapatkan bahwa pakaian yang berwarna lebih gelap ternyata lebih cepat kering. Perhatikan gambar berikut ini. Warna benda menentukan daya pancar radiasi. Semakin gelap benda yang terasa panas, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Semakin gelap benda yang terasa dingin, maka semakin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Berdasarkan hal tersebut, peristiwa radiasi banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, warna panci dan peralatan masak lainnya yang bersentuhan dengan api tidak dibuat mengkilap. Yang kedua, kompor surya yang digunakan untuk memasak menggunakan permukaan pemantul panas matahari yang mengkilap dan melengkung. Yang ketiga, permukaan pemanas air yang memanfaatkan panas matahari atau solar heating berwarna gelap atau hitam. Yang keempat, baju seragam sekolah umumnya berwarna terang atau putih. Peristiwa radiasi juga dimanfaatkan oleh hewan seperti buaya. Untuk menghangatkan tubuhnya, buaya memanfaatkan radiasi panas matahari. Kalor dari matahari diserap oleh buaya dengan cara membuka mulutnya, sehingga suhu tubuhnya naik dan buaya dapat beraktivitas dengan mudah. Sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Selamat beraktivitas ya, dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M. 1. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. 2. Menggunakan masker. Yang ketiga, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.